Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kalian jangan duduk dulu karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan kalian soal lembar yang dimana untuk menilai kemampuan kalian di awal ya, dimana ini dikerjakan secara individu. Selesai Bu, sudah selesai. Ya, silakan dikumpulkan ya. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking yang dimana agar kalian tetap semangat ya anak-anak ya. Yang dimana di sini Ibu ingin mengajak kalian ice breaking tentang tepuk semangat, yaitu ada yang tahu? Tidak. Ya, jadi tepuk semangat itu seperti ini ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu pandu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus sekali. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan pertanyaan beberapa yang dimana tadi kalian sebelum berangkat sekolah, kalian siap-siap dengan keadaan lampu menyala atau tidak? Menyala. Menyala. Jadi ketika kalian menyalakan saklar lampu, apakah itu menyala? Menyala. Dan mengeluarkan apa dia? Cahaya. Nah, itu perubahan energi dari mana datangnya cahaya tersebut? Dari listrik. Nah, ada lagi yang punya contoh lain? Setrika. Ya, setrika. Dan sini Ibu mengajak kalian ada TV di sini anak-anak. TV di sini mengeluarkan apa ya dia energinya? Dari listrik, cahaya, gambar dan juga gambar. Iya, benar banget. Jadi ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Energi. Ya, lebih tepatnya kita akan belajar mengenai perubahan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu merumuskan dugaan hipotesis mengenai perubahan energi. Dan yang kedua itu kalian dapat melakukan percobaan sederhana dan menganalisis percobaan untuk membuktikan terjadinya perubahan energi dan dapat menyimpulkan konsep perubahan energi kita di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ibu ingin kalian mengamati video pembelajarannya yang dimana nanti ini akan ada hubungannya dengan tema PD yang akan kalian buat.
Berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penganak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat-sobat belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik anak-anak, dari video tadi apa yang kalian bisa lihat tadi? Dan apa yang kalian dengar? Okta, silakan. Tadi itu ada banyak jenis-jenis perubahan, misalnya dari listrik ke bunyi, kemudian dari gerak ke bunyi, listrik ke kimia, listrik ke cahaya, dan lainnya. Ya, ada lagi yang menambahkan? Silakan Prila. Di videonya juga disebutin contoh-contohnya Bu, misalnya dari energi listrik ke panas tuh ada setrika, listrik ke gerak itu mixer, dan yang lainnya. Ya benar banget ya jawaban dari Okta dan Prila. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, dari video tersebut terjadinya beberapa perubahan energi dan masih banyak lagi. Di sini juga ibu punya contoh langsung ya anak-anak. Kalian bisa mengamati senter ini. Senter ini perubahan energi dari mana dia? Ya, kimia ke cahaya. Kenapa tidak dari energi listrik ke cahaya? Ya, karena tidak ada aliran listriknya, yang dimana aliran listrik ini sudah disambungkan ke dalam baterai, yang dimana baterai itu merupakan energi kimia, sehingga energi kimia tersebut menjadi cahaya. Nah, anak-anak, dari video tersebut mungkin dari kalian dan penjelasan ibu ada yang kurang bagi kalian, dan mungkin apakah kalian ada yang ingin bertanya soal mengenai perubahan energi ini? Silakan Rai. Ibu, kenapa senter itu ada perubahannya dari energi kimia bukan dari energi listrik? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Prila. Bu, kalau kipas itu kenapa dia nggak dari listrik? Kipas apa ini? Kipas yang sering kita pakai yang portable. Oke, dan terakhir ada Okta, silakan. Ibu tadi kan ada lilin, terus kenapa lilin itu perubahannya itu termasuk ke kimia? Oke, baik Ibu, baik kita sekarang tampung ya pertanyaan kalian, dan nanti Ibu akan memberikan kalian berupa pengamatan dan percobaan mengenai perubahan energi, yang dimana Ibu akan memberikan kalian senter, kipas, dan lilin, yang dimana kalian akan mengamati langsung. Contohnya mungkin dari senter kalian bisa melihat cahaya langsung, dan dari kipas kalian melihat energi kimia tersebut dari menjadi gerak, dan terakhir bahan dari lilin tersebut merupakan bahan kimia, dan nanti Ibu akan menjelaskannya di kegiatan kita selanjutnya. Baik, di sini Ibu rangkum lagi ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian, itu dari Rai, Prila, dan Okta yang masih kebingungan juga mengenai video ini. Yang pertama itu mengapa senter itu disebut perubahan dari energi kimia menjadi cahaya, dan yang kedua mengapa kipas portable itu perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak, dan terakhir mengapa lilin yang biasa kita pakai untuk pada saat kita mati lampu kita menggunakan lilin itu mengapa perubahan energi dari kimia menjadi cahaya dan panas. Sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD yang dimana ini dikerjakan secara kelompok. Untuk kelompoknya sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Baik Bu. Di LKPD ini kalian akan belajar mengamati. Di sini Ibu akan memberikan contoh pengamatannya ya. Baik Bu. Oke, di sini kalian bisa mengamatinya secara langsung ya anak-anak. Kira-kira energi apa yang terjadi? Masalahnya satu. Ada cahayanya.
awalnya kimia bercahaya, yang kedua kipas itu dari kimia gerak dan bunyi, yang ketiga itu lilin dari gerak dan bunyi, yang ketiga itu lilin dari kimia ke cahaya dan panas. Selanjutnya untuk di orientasi, apa yang kalian amati? Karena senter dapat membuktikan dari kimia ke cahaya, lalu kipas dari kimia ke gerak dan bunyi, lalu lilin dari kimia ke cahaya ke panas. Ya. Baik, beli apa dulu untuk kelompoknya ini? Silakan duduk ya. Baik, untuk kelompoknya Novita dan Nafta silakan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Novita, ini teman saya Delta. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di bagian stimulus kami menulis 3 hipotesis atau dugaan sementara. Yang pertama itu perubahan yang terjadi pada senter pastinya dari energi kimia ke cahaya. Kemudian kalau di kipas angin kami menduga bahwa dari energi kimia ke gerak, kalau di lilin dari energi kimia ke panas dan cahaya. Kemudian hasil percobaan pada kegiatan 1, yang pertama percobaannya itu menyalakan senter di mana energi awalnya itu adalah energi kimia. Kemudian hasil percobaannya itu hasil percobaannya itu cahaya. Kemudian hasil pengamatannya itu menghasilkan cahaya untuk penerangan. Baik, kegiatan 2 ada analisis data di mana soal pertama perubahan energi apa yang terjadi pada lilin yang menyala, kimia ke panas dan cahaya. Mengapa kipas tinggi dapat berputar? Karena ada baterainya. Yang keempat, dari mana sumber energi yang digunakan senter, baterai. Keempat, perubahan energi apa yang terjadi pada setiap percobaan? Kalau senter kimia ke cahaya, kipas kimia ke gerak, lilin kimia ke panas dan cahaya. Apakah hasil percobaan sesuai dengan hipotesis yang kalian buat? Iya, sesuai, karena memang benar senter itu perubahan kimia ke cahaya, lalu kipas kimia ke gerak, dan lilin kimia ke panas atau cahaya. Baik, beliau fokus dulu untuk kelompoknya si Novita. Silakan duduk. Ya, benar banget ya, dari hasil diskusi kalian mengenai KPD mengenai perubahan energi. Jadi tidak semua yang kita lihat itu berasal dari energi listrik, tetapi ada energi listrik yang disalurkan ke baterai ataupun ataupun bahan lainnya yang menjadi sumber energi kimia. Dan di sini Ibu akan memberikan kalian penguatan materi mengenai perubahan energi. Adapun energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan suatu perubahan. Jadi tanpa energi itu manusia tidak dapat bergerak, alat tidak dapat bekerja, dan tidak akan terjadinya perubahan apapun. Nah, adapun pengertian perubahan energi. Perubahan energi adalah perubahan peristiwanya, berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Seperti tadi ada apa saja, Nana? Listrik ke panas. Kimia ke panas. Ya, kalian ada apa lagi selain percobaan tadi? Setrika. Kalau setrika dari energi apa dia? Listrik ke panas. Kenapa dia tidak kimia ke panas? Ya, bener banget. Terus tadi kita mengamati kipas mini portable. Kenapa dia tidak energi listrik menjadi energi gerak? Kenapa dia energi kimia? Karena menggunakan baterai. Iya, karena telah disalurkan ke baterai. Ada bentuk-bentuk energinya itu mana? Energi gerak, panas, bunyi, kimia. Kalau bunyi apa aja kira-kira? Radio. Ya, radio, TV. Nah, adapun contoh perubahan energinya yang mana energi listrik itu ada energi cahaya, panas itu setrika, listrik itu gerak, energi gerak menjadi panas itulah menggosok tangan. Coba kalian gosokkan tangan kalian selama semenit, apakah itu akan menghasilkan panas? Ya, itu termasuk juga perubahan energi ya. Adapun sumber energi itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contohnya dari matahari, listrik, bahan bakar, makanan, dan lainnya. Nah, perubahan energi ini juga memberikan banyak manfaat, antara lain itu memudahkan pekerjaan manusia, memberikan penerangan di malam hari, menghasilkan panas untuk memasak, dan dapat menggerakkan berbagai alat ataupun kendaraan. Nah, sekarang karena sudah berakhirnya pembelajaran kita, apakah kalian ingin memberikan kesimpulan kepada pembelajaran kita hari ini? Rila, silakan. Kalau kesimpulannya dari saya,
Dari tadi tuh saya jadi tahu tentang perubahan energi Bu, dimana tadi udah banyak banget yang dijelasin sama Ibu sama teman-teman, dan juga di video tuh ada kayak energi listrik ke panas itu ada setrika, listrik ke gerak itu ada mixer, kimia ke panas itu ada kompor, gerak ke bunyi itu ada tepuk tangan dan juga yang lainnya itu. Ya benar sekali ya. Untuk kesimpulannya dari pilar, kita tepuk tangan dulu. Jadi dalam materi perubahan energi ini, Ibu perlu tekankan kepada kalian bahwa perubahan energi ini sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana perubahan energi ini membantu kita untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin memberikan kalian soal evaluasi yang dimana untuk mengukur penilaian kalian dalam kegiatan pembelajaran Ibu hari ini. Ibu berikan waktu 5 menit ya, apakah cukup? Cukup. Silakan dikerjakan dulu. Selesai anak-anak? Sudah. Baik, karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi ini, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Senang. Belajar apa yang kalian sukai? Nonton video. Ya, banyak banget ya anak-anak. Nah, jadi sebelum Ibu tutup juga ini, Ibu mengingatkan kembali pada kalian, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, dan untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa belajar sesuai dengan panduan buku kalian ya. Dan selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk ketua kelas silakan dibuka. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.